Kerjasama strategis Badan Geologi ESDM dan Eramet berburu litium, efektif Agustus 2024. Gegara suku bunga acuan naik, imbal hasil SBN lebih besar, dan beban utang RI pun membengkak. JP Morgan kembali PHK 7 bankirnya. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahuhalek. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan perusahaan Prancis, Eramet Indonesia, untuk mengkaji potensi mineral kritis di Indonesia. Kolaborasi strategis ini diyakini akan mendorong pengembangan sektor transisi energi serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Kerjasama Kementerian ESDM dan Eramet merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman pada tahun 2011 antara pemerintah Indonesia dan Perancis di sektor energi dan sumber daya mineral. Kemitraan ini disahkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi Agung Pribadi dengan Direktur Eramet Indonesia Bruno Faur. Disaksikan oleh staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan bidang tata kelola minerba Irwandi Arif dan Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia Pauline Leduc. Kemitraan meliputi studi bersama, termasuk studi terkait potensi sumber daya litium mulai dari studi teknis, eksplorasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menjelaskan, kedua pihak akan mulai menyusun rencana kerja pada Agustus 2024 mendatang. Sementara wilayah Indonesia dengan potensi litium diantaranya di Beleduk Kuwu, Jawa Tengah. Dalam siaran pers, staf khusus Menteri ESDM Irwandi Arif menambahkan bahwa Eramet Indonesia berkomitmen akan menjadi mitra utama dalam memposisikan Indonesia sebagai pusat kendaraan listrik global dengan fokus pengelolaan sumber daya mineral yang bertanggung jawab. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan telah mempengaruhi tingkat bunga di pasar serta imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Di sisi lain, kenaikan imbal hasil tersebut membuat beban utang pemerintah semakin besar. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 BPS menjadi 6,25% telah mengerek suku bunga serta imbal hasil surat berharga negara atau SBN sehingga penjualan obligasi negara selama bulan April mencapai 47,26 triliun rupiah. Imbal hasil SBN berjangka waktu 10 tahun naik 50 basis poin jadi 7,21%. Sementara tenor pendek 1 tahun, menengah 5 tahun, masing-masing melonjak 78 basis poin dan 50,6 basis poin menjadi 7,09% dan 7,13%. Tekanan jual serupa terjadi pada SBN dengan tenor panjang 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Masing-masing naik 30,9 basis poin, 19,2 basis poin, dan 17,1 basis poin per bulan April 2024. Imbal hasil yang tinggi berarti biaya dana yang lebih besar yang harus ditanggung oleh pemerintah. Alhasil, biaya utang menjadi lebih besar karena pemerintah harus bayar bunga lebih tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan akan mengelola secara hati-hati dengan terus membangun komunikasi dengan Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas makro di tengah dinamika global tanpa harus mengorbankan instrumen fiskal. Total utang pemerintah per akhir Maret 2024 tercatat mencapai 8.262,1 triliun rupiah, mengalami penurunan jika dibandingkan bulan sebelumnya sekitar 8.319,22 triliun rupiah. Namun demikian, posisi utang pemerintah justru naik 4,86% year on year, sehingga rasio utang per akhir Maret 2024 terhadap produk domestik bruto mencapai 38,8%. Dari keseluruhan utang tersebut, utang dalam bentuk surat berharga negara atau SBN mencapai 7.274,95 triliun rupiah, yang terdiri dari SBN domestik 5.947,95 triliun rupiah,
surat utang negara Rp4.797,16 triliun dan surat berharga syariah negara Rp1.150,79 triliun dan global bond atau SBN Falas Rp1.388,92 triliun. Tahun 2024, pemerintah menargetkan emisi baru SBN sebesar Rp666 triliun. Jika menghitung nilai penerbitan SBN jatuh tempo, maka diperkirakan total emisi surat utang RI tahun ini mencapai Rp1.200 triliun. Dan sepanjang kuartal 1 2024, pemerintah telah mendapatkan utang lewat emisi SBN senilai Rp104,6 triliun atau setara 16,1% dari target utang APBN yang terdiri dari SBN neto Rp104 triliun dan sisanya pinjaman Rp600 miliar. Gelombang PHK kembali menerpa raksasa perusahaan jasa keuangan JP Morgan Chase & Co Asia yang telah memangkas sedikitnya 7 staf di bidang investasi perbankan. Hal ini merupakan dampak kelesuan ekonomi serta meningkatnya resiko politik di Asia. Perusahaan jasa keuangan JP Morgan Chase & Co Asia memutus hubungan kerja 7 orang staf di bidang investasi perbankan. Menurut informasi sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, tidak terkecuali pemutusan hubungan kerja juga berdampak pada level wakil presiden, bahkan associate di sektor konsumen, energi, hingga perawatan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena serupa juga terjadi di perusahaan sejenis seperti HSBC, Holdings Public Limited Company, UBS Group, AG dan Goldman Sachs Group Incorporated. Penyebabnya akibat beberapa faktor seperti kelesuan ekonomi dan meningkatnya resiko politik yang terus berlanjut. Terkait masalah ini, perwakilan JP Morgan Chase menolak berkomentar. Seperti diketahui, JP Morgan Chase & Co mengelola aset bernilai lebih dari 2,6 triliun dolar Amerika di seluruh dunia. Perusahaan dengan kode saham GPM ini beroperasi di lebih dari 60 negara serta memperkerjakan lebih dari 240.000 karyawan di seluruh dunia. Di Indonesia, operasinya dimulai dari Chase Manhattan Bank pada tahun 1968 silam. Demikian sahabat finansial, kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri, sampai jumpa.